prestasi, menjunjung tinggi santun perilaku, mencetak siswa bertakwa dan berilmu. Generasi emas berwawasan global, berkarakter dan berakal. Cita-cita kami seluruh pelajar mengabdi untuk bangsa. SMP Negeri 1 Tebangku menyongsong masa depan, menggapai semua ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Perkenalkan, nama saya Siswoko, guru matematika kelas 8 SMP Negeri 1 Temanggung sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Widya Dharma Klaten. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran di kelas 8G dengan materi Teorema Pitagoras. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua anak-anak. Siang. Ya, masih semangat ya? Masih. Walaupun sekarang ini cuaca juga sedikit panas, karena kemarin suhunya itu mencapai 32 derajat Celcius. Yang penting anak-anak masih semangat. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Arka. Arka kemana? Izin. Ada lagi? Bilal kemana Bilal? OSIS. Oh, Bilal sedang OSIS ya. Ya, OSIS karena ini besok kan ada gelar karya itu untuk anak kelas 7, jadi mungkin OSIS sedang sibuk-sibuknya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba bisa dicek di laci meja atau di bawah meja apakah ada sampah. Coba dicek. Ya, kalau ada sampah tolong dibuang dulu ke tempat sampah ya. Anak-anak diharapkan untuk selalu menjaga kebersihan kelas agar saat kita belajar itu merasa nyaman gitu ya. Untuk selanjutnya kita berikan motivasi. Silakan perhatikan video berikut. Teman-teman semuanya, kita harus paham bahwa kepintaran tidak menjamin kita untuk bisa menjadi orang yang sukses. Tapi hal yang menjamin kita bisa jadi orang yang sukses adalah karakter yang ada dalam diri kita. Itulah kenapa kita sering menemukan ada orang pinter tapi suksesnya biasa aja. Bener gak? Tapi ada orang yang pinternya biasa-biasa aja, tapi dia bisa luar biasa sukses. Ternyata yang membuat dia sukses bukanlah kepintaran yang ada di dalam dirinya, melainkan kejujurannya, kesabarannya, keuletannya, ketekunannya, dan itulah karakter yang ada di dalam dirinya. Artinya, kita nggak cukup harus pinter, tapi kita harus menjadi orang yang rajin, ulet, tekun, jujur, tanggung jawab, disiplin, dan itu adalah modal terbesar kita untuk bisa sukses. Maka mulai sekarang perbaiki karakter kita, dan jadilah pribadi-pribadi yang memiliki karakter hebat di dalam dirinya. Ya, dari video tadi, kira-kira apa yang bisa kita dapat untuk menjadi orang yang sukses? Sabar, jujur, ulet, tekun, disiplin, bertanggung jawab. Jadi tidak hanya cukup untuk pintar saja ya. Orang kadang yang terlalu pintar itu malah hidupnya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena biasanya dia merasa pintar, terus tidak butuh ada yang sombong, terus tidak butuh orang lain. Padahal kita perlu yang namanya kolaborasi. Kita akan coba mengingat-ingat ada sebuah gambar yang bentuknya seperti ini. Kira-kira gambar apa ini? Ada gambar apa? Atap nih. Kalau dari gambar atap ini kita akan melihat bentuk apa ini kira-kira? Bisakah kalian menjelaskan segitiga menurut sudutnya itu apa saja? Siku-siku, lancip, tumpul.
ada berapa jumlah sudut dalam segitiga? 180 derajat. Silahkan kalian bisa scanner bahan ajarnya. Nanti bisa untuk mengerjakan tugas selanjutnya. Boleh saya kasih waktu dulu sebentar untuk scanner. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Kita akan coba melakukan pretest untuk hari ini. Silahkan siapkan HP-nya. Saya berikan pretestnya ya. Silakan langsung bisa masuk ke Quizzes dan ini saya berikan nomor kodenya. Oke, kita mulai. Oke, saya akhiri ya. 1, 2, 3. Ya. Untuk yang paling tinggi bisa kita lihat Juna ya. Juna, Fasa sama Ais. Oke, kita beri plus. Ya. Dari hasil ini nanti kita akan buat kelompok berdasarkan perolehan pretest pada hari ini. Untuk pencapaiannya mungkin masih belum maksimal, tidak apa-apa, nanti setelah pembelajaran kita mungkin bisa tingkatkan hasilnya ya. Saya akan coba jelaskan dulu kompetensi dasar yang nanti kita akan pelajari. Dari kompetensi dasar yang kita akan pelajari hari ini adalah menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan juga triple Pythagoras. Ini untuk indikatornya kita nanti akan membuktikan kebenaran teorema Pythagoras. Terus yang kedua adalah menganalisis panjang sisi segitiga siku-siku dan jika dua sisinya diketahui. Terus untuk keterampilannya nanti kita akan menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan teorema Pythagoras. Jadi nanti tujuan pembelajaran untuk hari ini, setelah melaksanakan pembelajaran nanti kita akan menggunakan model project based learning. Diharapkan anak-anak nanti bisa menganalisis panjang sisi segitiga sisiku jika kedua sisinya diketahui dengan benar. Terus membuktikan kebenaran teorema Pythagoras dengan tepat dan menyelesaikan masalah kontekstual menggunakan teorema Pythagoras dengan benar. Nanti teknik penilaiannya ada ini, penilaian sikap dan mengobservasi pada saat kalian mengerjakan tugas, penilaian pengetahuan tertulis dari post-test di akhir nanti, dan penilaian keterampilan pada saat mengukur tiang poli nanti. Ya ini, untuk manfaat pembelajaran teorema Pythagoras, ada yang tahu tidak manfaatnya apa itu kira-kira? Mempelajari teorema Pythagoras. Ada yang ingin jadi arsitek tidak kira-kira? Ya, Ais itu yang mau jadi arsitek. Jadi nanti saat kita mempelajari Pythagoras, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam konteks kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang nanti kita akan pelajari yaitu project based learning. Saya akan gambarkan dulu grand design pada project based learning. Yang pertama adalah pertanyaan mendasar, merencanakan proyek, menyusun jadwal, memonitoring kemajuan, menguji hasil, dan yang terakhir adalah mengevaluasi pengalaman. Coba kita perhatikan gambar yang berikut ini. Ada pengamat dan ada kapal A, kapal B, dan di titik terakhir itu ada C atau mercusuarnya. Kira-kira kalau saya tanya berapa jarak kapal B dengan mercusuar? Kira-kira ada berapa itu jarak kapal B dengan mercusuar? 5. Terus berapa jarak antara kapal A dengan mercusuar? Kira-kira ada berapa? Berapa? 16. Kalau yang sudah hafal triple Pythagoras biasanya langsung saja menemukan kalau di situ ada 12, 16 ya. 20 gitu ya. Kan kalian saya beri waktu 2 menit untuk membentuk kelompok ya. Sesuai dengan hasil yang tadi. Kelompoknya 5 orang. 5 atau 4 orang boleh. Boleh 4, boleh 5. Silakan saya beri waktu 2 menit.
dibaca dulu, dicermati. Nanti silakan kalian merencanakan proyek yang akan kita lakukan hari ini. Jadi lembar kerja proyeknya sudah saya kirim ke HP. Sudah semua? Oke, kalau sudah nanti kita akan ke lapangan voli untuk melakukan proyek kita hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terus silahkan kalian menentukan tinggi voli, lapangan voli seperti yang ada di lembar kerja project yang ada di HP tadi. Ngukurnya pakai apa? Ngukurnya bisa pakai meteran yang ini, bisa pakai yang ini, atau pakai penggaris yang ini. Ini ada apa namanya, tali rafia. Nanti silahkan disambungkan ke sana dan ke sana. Itu ada pertanyaan enggak kira-kira? Ya, silakan. Ini yang satu ada sudah saya ukur 2 meter dan yang satu saya sudah ukur 3,7 meter. Oke. Siapa yang mau membawa? Sudah. Satu-satu ya. Dibagi, ini kan ada 2. Yang satu diberikan temennya. Jadi satu di sana, satu di sini. Oke. Bisa dimulai ya sambil saya catat untuk penilaian hari ini. Oke, silakan dimulai lembar kerja proyeknya ini saya berikan. Terus yang mau mengukur panjangnya nanti dari bawah silakan pakai meteran. Terima kasih, Pak. Oke, silakan dimulai. Yang satu belum dipasang coba. Pasang dulu. Jadi satu seperti yang ya ini pada gambar itu kan ini dipasang. Ini dipasang jadi satu. Nanti ditarik ya, ditarikan baru. Di video ini seperti ayo ini Ya ini. dengerin ke Bapak. Terus yang itu, yang satu ini dipasang. Dipasang di situ, ditarik ke sana. Ya sama tuh kayak ini. Sama seperti itu. Sambil yang satu memasang, yang satu mengukur, yang satu nanti memasukkan datanya ke HP ya, yang di lembar kerja proyeknya. Ayo. Ini. Kayak Fahri. Hitungnya dari sana boleh pakai penggaris atau nanti pinjam apa itu Meteran. meteran. Boleh pakai penggaris atau pinjam meterannya. Meteran dijamukan meteran. Nggak meteran api. Selain untuk yang mengerjakan lembar project bisa sambil mengedit gambarnya ya. Nanti untuk membuat konten untuk dipublikasikan. Oke ya. Ini bikin nanti Iya. Waktu dipencet kan. Nah, gitu saja. 160. Jadi nanti tinggal diisi seperti yang ada di sini saja. Diklik saja. Untuk yang tugas membuat video silahkan sambil diambil gambarnya ya. Untuk isiannya sama dengan yang ini. Kan ada pilihannya di sini. Ya. Udah ada Pak berarti? Sudah. Lepas. Boleh. Berapa, Mbak? Berapa? 330 sama 330? 138. 138. Oke, nanti boleh dicatat terus dimasukkan ke LKP-nya ya. Oke. Kalau sudah, boleh yang tadi bertugas untuk ngambil gambar, video, silahkan langsung diedit. Kalau bisa nanti setelah selesai ini, kan untuk itu dan video pendek. Video pendek mungkin nggak butuh waktu lama, atau bisa langsung Kasih lagu aja. kasih lagu boleh. Oke. Gak harus ada kasih tulisan dari gimana. Nggak usah juga nggak apa-apa. Nanti tergantung kreativitas masing-masing untuk ngedit videonya. Oke? Ya itu sudah editannya sudah mau jadi ya.
pakai yang talinya yang satu tadi mana ya? Yang meterannya? Meterannya udah? Oh, yang kuning? Itu Pak. Oh, sudah ya? Oke anak-anak, waktunya sudah hampir habis. Silahkan kalian berkumpul di sini. Ayo kembali ke kelas ya. Oke, tadi kita sudah melaksanakan proyek di lapangan voli. Langkah selanjutnya harus ada evaluasi hasil. Silahkan kelompoknya siapa tadi nih yang udah dapat nilai 100 nih? Kelompoknya Zina ya? Boleh mempresentasikan hasilnya. Silahkan saya kasih waktu. Oke? Silahkan berempat maju ke depan. Kelompoknya tadi kelompoknya Zuna ya? Ya. Yang mau mengoperasikan laptop siapa? Faza. Ya, Faza silahkan. Ini tinggal ditarik. Oke. Yang lain silahkan menyimak, boleh memberikan sanggahan. Pembukaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Zunairoh, absen 32. Nama saya Rehana Nasajalika, absen 30. Nama saya Nadia Akila Azara, absen 25. Saya Fadlatul Sanafandi, absen 13. Dari hasil pengamatan tadi diperoleh jarak X sama dengan 160 cm dan jarak Y sama dengan 350 cm. Maka dapat diperoleh hasil B kuadrat atau jarak X adalah 25.600 dan D kuadrat adalah 122.500. Dari data di atas, maka A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 14.400 ditambah 25.600 sama dengan 40.000. A kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan 14.400 ditambah 122.500 sama dengan 136.900. Apakah A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat? Jawabannya ya. Apakah A kuadrat ditambah D kuadrat sama dengan E kuadrat? Jawabannya ya. Maka dari data tersebut dapat didapatkan rumus Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui rumus Pythagoras. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. C kuadrat dikurangi A kuadrat sama dengan B kuadrat, dan C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan A kuadrat. Pesan dan nilainya seru sekali. Oke, kita panggil untuk kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan videonya. Silakan untuk kelompoknya Ais, Cahyo, dan kawan-kawan. Saya putarkan ya, untuk silakan sebelum kita putarkan, perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang mau presentasi, operator laptopnya siapa?
Operator laptopnya? Oh ya, Pak Rizky. Oke, silakan disimak untuk presentasi dari kelompoknya Cahyo dan kawan-kawan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekelompok akan mempresentasikan tentang video yang sudah kami buat, praktek teorema Pythagoras. Saya Maeda Salma Aisyah, absen 20. Saya Novita Hadis Kirana, absen 10. Saya Muhammad Said Hasanul, absen 23. Ya, bagaimana kesannya untuk video singkat dari kelompoknya Mas Cahyo dan kawan-kawan? Ada beberapa? Ya, dari kelompoknya Zuna sudah tadi benar, jawabannya juga sudah benar. Kita beri aplaus untuk kelompoknya Zuna. Ya, untuk selanjutnya boleh Mbak silahkan kembali ke Sekian tempat. dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk kelompoknya Mas Cahyo ya. Saatnya kita mencoba mengevaluasi pengalaman yang tadi ya. Ceritakan kesan dan pengalaman selama penelitian. Tadi sudah ada dari kelompoknya Mbak Zuna dan kawan-kawan tadi seru gitu. Terus pengalaman selama penelitian itu tadi kan kita bisa seperti dalam model pembelajaran discovery learning itu adalah menemukan rumus Pythagoras dari panjang tali yang kita sebut sebagai hipotenusa tadi. Untuk penutup kita ambil kesimpulan apa yang dipelajari tentang teorema Pythagoras. Salah satu sisi miring dari segitiga siku-siku ya. Teorema Pythagoras kita bisa pelajari salah satu sisi miring dari segitiga siku-siku. Apa yang kamu ketahui tentang rumus Pythagoras? Dengan C kuadrat. Ya, dan mengukur tiang voli itu kita bisa mendapatkan bahwa rumus Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sebagai penguatan dari saya bahwa teorema Pythagoras tadi menjelaskan ya hubungan antara tiga sisi segitiga siku-siku, sisi alas, sisi tinggi, dan juga sisi miring atau yang kita sebut sebagai hipotenusa. Menurut teorema Pythagoras, kuadrat sisi miringnya tadi, kuadrat sisi miringnya itu adalah sama dengan jumlah kuadrat dari dua sisi segitiga yang lain. Untuk mengukur kemampuan dasar dari kalian tadi setelah mengikuti pembelajaran, silakan kalian buka HP-nya, kembali ke tempat masing-masing seperti semula. Mengerjakan post test saya beri waktu 5 menit, hanya 2 soal saja.
Ya, sudah ada 7 orang yang mengirimkan. Ya, hasil kontes ini kita bisa melihat penguasaannya sudah 87,5%. Dari hasil post-test tadi yang kita lihat itu sudah ada peningkatan dari pretestnya tadi yang hanya 40% penguasaannya, dan hasil post-testnya tadi sudah meningkat menjadi 87,5%. Berarti setelah pembelajaran tadi mengukur tinggi tiang poli itu sudah ada gambaran tentang teorema Pythagoras ya. Refleksi Padletnya boleh di barcode scanner atau pakai linknya juga boleh yang sudah saya berikan di grup kelas. Oke deh, kita baca sedikit-sedikit. Oh ya, ini ketutupan. Untuk refleksi kita hari ini sudah banyak yang masuk nih. Bagaimana pembelajaran hari ini? Baik, seru, baik banget, baik. Cukup senang, sangat seru. Apa yang menarik dari pembelajaran hari ini? YTTA. Ada yang tahu YTTA? Nah, yang tahu-tahu aja. Jadi setelah kita mempelajari seperti ini, buat apa sih yang namanya refleksi? Yang refleksi itu adalah untuk melihat kembali apa yang telah kita rasakan. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran walaupun tadi agak panas. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan memasuki materi baru, yaitu lingkaran. Sebelum pulang, yang harus kita lakukan adalah berdoa. Silakan salah satu pimpin. Ya, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Untuk anak-anak kelas 8G yang hebat, yang luar biasa, tadi sudah semangat sekali. Terima kasih, silahkan pulang hati-hati di jalan. Ya. What you know about rolling down in the deep when these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean, ay. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool, I'm like, yeah, that's true. I believe in G.O.D., don't believe in T.